Kami sering merasa down dan ingin menyerah setiap kali menerima penolakan atau kritik, seolah-olah semua usaha dan passionmu dianggap tidak ada harganya. Tapi apa benar kritik dan penolakan itu akhir dari segalanya? Atau justru awal dari perjalananmu yang sebenarnya? Aku punya mimpi besar untuk menjadi seorang content creator yang bisa menginspirasi orang lewat karya-karyaku. Tapi di tahun ini, ketika dunia digital semakin kompetitif, aku merasa seperti sedebak dalam tekanan yang gak ada habisnya. Aku ingat betul bagaimana aku sering merasa down setelah menerima penolakan atau kritik. Ketika aku mengupload video pertama di YouTube, komentar-komentar negatif langsung membanjiri videoku. Kontenmu biasa aja, gak ada yang spesial. Ngapain nonton ini? Gak ada faedahnya. Aku merasa seperti ditampar, padahal aku udah berusaha keras membuat konten itu. Aku mulai meragukan diri sendiri. Apa aku emang gak berbakat? Apa passionku ini cuma angan-angan? Aku terjebak dalam lingkaran overthinking dan tidak percaya diri. Aku memilih untuk menyerah, berhenti membuat konten, dan kembali ke zona nyaman. Tapi di dalam hati ada suara kecil yang terus bertanya, apa kamu mau hidup seperti ini selamanya? Apa kamu mau menyerah hanya karena beberapa kritik? Suatu hari, aku membaca kutipan Benjamin Disraeli. Tidak ada yang bisa melawan keinginan manusia yang berani mempertaruhkan keberadaannya untuk sebuah tujuan. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada penolakan dan kritik, dan lupa pada tujuan besarku. Aku bertanya pada diri sendiri, apa aku mau terus hidup dalam ketakutan? Aku memutuskan untuk berubah. Aku ingin berani menerima kritik, belajar darinya, dan terus mengembangkan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku mulai dengan menemukan jalur kekayaan yang tepat melalui Western Kaya. Metode ini membantuku memahami potensi diri dan rezeki. Aku juga mulai mendengarkan rekaman afirmasi positif setiap pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Anda adalah saya kaya berharga. Saya menerima, menghargai, saya berharga dan mencintai diri saya produktif tanpa syarat. Saya sejahtera. Anda berhak dan saya kreatif sukses. Aku mulai berdoa dan bersandar kepada Tuhan, memohon bimbingan dan berkat. Padahal sebelumnya aku jarang berdoa. Aku juga berusaha meluangkan waktu untuk membaca kitab suci meskipun cuma 1 halaman. Aku berusaha untuk tetap konsisten mendekatkan diri kepada Tuhan setiap harinya. Aku juga mulai menulis jurnal syukur, mencatat hal-hal kecil yang membuatku bersyukur setiap hari. Aku menulis judul mimpiku beserta alasan mengapa aku harus mencapainya. Ini membantuku menemukan motivasi dan arah. Aku juga mencatat setiap kegiatan kecil yang berhasil aku lakukan, seperti menyelesaikan editing video, menulis skrip, atau belajar kue baru selama 10 menit. Aku merayakan setiap pencapaian sekecil apapun karena aku tahu ini adalah langkah kecil menuju mimpiku. Setelah memutuskan untuk tidak menyerah dan mengambil langkah-langkah positif, aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Awalnya perubahan itu kecil dan pelan, tapi lama-kelamaan dampaknya terasa besar. Aku mulai melihat kritik dan penolakan bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai masukan yang bisa membantuku berkembang. Aku belajar memfilter mana kritik yang membangun dan mana yang hanya menjatuhkan. Aku juga mulai lebih percaya diri karena aku sadar bahwa passion dan usahaku punya nilai. Dengan belajar dari setiap kritik yang membangun, konten-kontenku mulai mengalami peningkatan. Aku mulai memperhatikan detail seperti editing, audio, dan pesan yang ingin ku sampaikan. Aku juga lebih sering melakukan riset untuk memastikan kontenku relevan dengan penonton. Perlahan-lahan, aku mulai mendapat dukungan dari orang-orang yang menghargai usahaku. Beberapa teman bahkan menawarkan bantuan untuk kolaborasi. Aku juga mulai mendapatkan pesan positif dari penonton yang merasa terinspirasi oleh kontenku. Setelah beberapa bulan konsisten membuat konten dan mulai merasakan perubahan positif, aku merasa sudah berada di jalur yang tepat.
kontenku mulai mendapat lebih banyak view, aku mulai mendapatkan penghasilan dari monetisasi YouTube, dan aku bahkan mendapat tawaran kerjasama dari beberapa brand kecil. Aku merasa seperti akhirnya usaha kerasku mulai membuahkan hasil. Tapi justru di saat aku mulai merasa percaya diri, aku menghadapi tantangan baru yang tidak kukira akan terjadi. Aku mengalami creative burnout. Aku merasa kehabisan ide untuk konten, dan setiap kali mencoba membuat sesuatu, rasanya seperti dipaksa. Aku juga mulai merasa lelah secara mental, karena tekanan untuk terus menghasilkan konten yang berkualitas. Di saat yang sama, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa penghasilan dari kontenku belum stabil. Beberapa brand yang tadinya ingin kerjasama memutuskan untuk menunda atau membatalkan kontrak mereka karena alasan budget. Aku mulai khawatir, apa aku bisa bertahan dengan penghasilan yang tidak pasti ini. Aku merasa terjebak antara keinginan untuk terus mengejar pasienku dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Aku mulai meragukan segalanya. Apa aku memantas berada di sini? Apa pasienku ini hanya akan membawaku pada masalah finansial? Aku bahkan sempat berpikir untuk kembali ke pekerjaan lama yang lebih stabil, meskipun gak membuatku bahagia. Aku menyadari bahwa aku sedang kelelahan secara mental dan fisik. Aku memutuskan untuk istirahat, menjauh dari media sosial, dan fokus pada diri sendiri. Aku melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti jalan-jalan, membaca buku, atau sekedar tidur yang cukup. Ini membantuku mengisi ulang energi dan kreativitas. Aku mulai mencari inspirasi baru dengan menonton konten dari kreator lain, membaca buku, atau bahkan mencoba hobi baru. Aku juga bergabung dengan komunitas konten kreator yang saling mendukung. Ini membantuku menemukan ide-ide segar dan merasa tidak sendirian. Aku memutuskan untuk membuat konten yang lebih personal, berbagi cerita tentang perjuanganku menghadapi kreatif burnout dan ketidakpastian finansial. Ternyata konten ini mendapat respon positif dari penonton yang merasa relate. Aku juga mulai lebih sering berinteraksi dengan penonton, meminta masukan dan ide dari mereka. Aku kembali mendengarkan afirmasi positif setiap pagi dan malam. Anda menikmati banyak uang dan saya memiliki banyak sekali. Anda mempunyai uang dan keberuntungan. Saya banyak uang dan keberuntungan dalam bentuk saya. Untuk setiap keinginan saya memiliki uang dan keberuntungan untuk masa depan saya. Bijaksana. Ini membantuku memulai hari dengan energi positif. Aku kembali melibatkan Tuhan dalam setiap langkahku. Setiap pagi, aku berdoa memohon bimbingan dan kekuatan. Aku juga mulai rutin beribadah dan tetap melanjutkan membaca kitab suci setiap hari. Aku mencatat 3 hal yang aku syukuri setiap hari sekecil apapun. Hari ini aku bersyukur karena masih ada penonton yang mendukungku. Aku bersyukur bisa belajar hal baru dari situasi ini. Ini membantuku fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Aku mulai mencari sumber penghasilan tambahan yang masih terkait dengan pasienku, seperti mengajar kelas online, menjual produk digital, atau menjadi freelancer. Ini membantuku mengurangi tekanan finansial sambil tetap mengejar pasienku. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan situasi ini menghentikanku. Aku tetap konsisten membuat konten. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Tapi, kutipan sebelumnya mengingatkanku bahwa selama kita punya tekad dan tujuan yang kuat, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Aku juga belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Dengan melibatkan Tuhan, mendengarkan afirmasi positif, dan bersyukur atas setiap langkah kecil, aku menemukan kekuatan untuk terus bergerak maju. Kalau kamu, apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga? Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk tetap konsisten pada tujuanmu? Ingat, tidak ada yang bisa melawan keinginanmu jika kamu berani mempertaruhkan segalanya untuk tujuanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan afirmasi positif setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.